Selamat malam pemirsa Maluku Antar Nusa, kembali menjumpai Anda malam ini, Jumat 19 Mei 2017. Beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Seleksi calon mahasiswa IPDN transparan dan objektif. Ekonomi melambat, pemuda Seram bagian timur gelar mimbar bebas. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita penting dan menarik lainnya, hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Absalom Andre Teftutul, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Seleksi calon mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN yang sementara berlangsung di Provinsi Maluku berjalan secara transparan dan objektif. Hasil tes yang diikuti 694 peserta itu langsung dapat dilihat pada hari itu juga. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sementara melakukan seleksi bagi calon mahasiswa IPDN tahun 2017. Tercatat ada 694 peserta yang mengikuti seleksi tersebut. Jumat pagi, Sekretaris Badan Kepegawaian Nasional Usman Gumanti meninjau pelaksanaan seleksi tersebut. Usman Gumanti menyatakan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa IPDN saat ini sudah sangat transparan dan objektif. Peserta dan masyarakat lainnya dapat melihat langsung hasil seleksi peserta ujian pada hari itu juga. Hal itu dilakukan agar mereka yang nantinya lolos seleksi merupakan calon mahasiswa yang berkualitas dan punya kepribadian dan wawasan kebangsaan yang baik. Ya, kita meninjau ini tes mahasiswa Ikatan Dinas IPDN itu. Kita ingin lihat implementasinya, dan kita saksikan tadi itu dilaksanakan secara objektif dan transparan, kan semua orang bisa melihat dengan layar itu detik per detik nilai, ya. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi untuk penilaian untuk seleksi ini. Karena itu ya, apa dia lulus adalah karena memang memiliki kompetensi yang tinggi. Itu yang harapan kita. Jadi, tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik. Kita harapkan apa yang melalui scan ini kita dapat mendapatkan mahasiswa yang memang berkualitas, ya, potensi, memiliki intelijensi yang baik, wawasan kebangsaan yang baik, ya, kepribadian yang baik. Saya kira itu, ya. Seleksi calon mahasiswa IPDN yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku akan berlangsung selama 6 hari. Dari hasil seleksi tersebut yang nantinya lolos mengikuti tes kesehatan sebanyak 114 orang. Sampai dengan hari ini nilai tertinggi yang dicapai Provinsi Maluku yakni 376. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku membentuk tim Satgas Pangan untuk mengantisipasi gejolak harga pangan di pasar tradisional maupun modern. Tim Satgas yang dibentuk tersebut terdiri dari 8 orang. Sesuai surat perintah Kapolri yang menunjuk di Treskrimsus untuk terlibat dalam mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan di pasar menjelang Ramadan 1438 Hijriah, di Treskrimsus Polda Maluku membentuk tim Satgas yang terdiri dari 8 personil. Tim Satgas itu dibentuk sejak 10 Mei lalu dan akan berakhir hingga 24 Juni mendatang atau sesudah Lebaran. Tim tersebut juga dibentuk di seluruh Polres yang diketuai Kasat Reskrim. Hal ini untuk ikut membantu mengawasi kestabilan harga bahan kebutuhan pokok di wilayah hukum masing-masing. Kasubdit 1 Perindustrian dan Perdagangan di Treskrimsus Polda Maluku, AKBP Tony Kurniawan menjelaskan, selama ini tim Satgas telah turun langsung melakukan survei harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar, baik tradisional maupun modern. Menurutnya memang ada kenaikan harga beberapa jenis sembako, namun belum ditemui adanya lonjakan harga yang drastis. Mengecek semua harga-harga
ya, dari harga pangan maupun yang lainnya. Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari masyarakat mengenai kenaikan bahan pokok pangan yang kami survei di lapangan. Dan juga dari jajaran pun kami telah menerima laporan juga belum ada kenaikan pangan juga, kenaikan harga pangan. Sampai saat ini untuk harga komoditi pangan di wilayah Maluku semua relatif aman sampai dengan menjelang bulan puasa. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Pedagang Swalaya Modern juga telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan harga jual 3 bahan pangan, yakni gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi di setiap swalayan. Gula pasir merek tertentu tidak boleh melebihi harga di atas Rp12.500 per kilogram. Minyak goreng merek tertentu kemasan 1 liter tidak boleh lebih dari Rp11.000 dan daging sapi per kilo Rp80.000. Bila ditemukan adanya pedagang yang nakal, maka Reskrimsus Polda Maluku dan jajaran Polres akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Pemirsa, jembatan di Sungai Ahuru yang rusak karena banjir beberapa tahun lalu dalam waktu dekat segera dibangun. Proyek jembatan Sungai Ahuru akan menelan dana sebesar 4 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Mirta Ponto, memastikan jembatan Ahuru yang rusak segera dibangun dalam waktu dekat. Pihaknya telah selesai melakukan lelang pekerjaan proyek jembatan itu. Sesuai jadwal, pekan depan perusahaan yang memenangkan lelang proyek itu segera membuat jembatan darurat. Ponto menjelaskan jembatan Ahuru yang akan dibangun bentuknya permanen dengan panjang 15 meter, sementara lebar disesuaikan dengan jembatan lama. Dana yang disediakan untuk merampungkan jembatan itu sebesar 4,3 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2017. Jembatan itu ditargetkan rampung tahun ini. Untuk jembatan Wai Ahuru ya, yang persisnya di lokasinya dekat gereja Yakobus ya, Saint Yakobus yang adanya di wilayah Ahuru. Rencana pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun ini dan proses pengadaan barang jasanya telah dilaksanakan dan sampai kemarin pada tanggal 12 April 2017 itu secara legal hukum sudah ditandatangani kontraknya. Mungkin secara umum. Ya, sesuai dengan schedule bahwa minggu ini sudah dilaksanakan proses mobilisasi peralatan dan proses persiapan pelaksanaan. Jembatan Sungai Ahuru rusak karena banjir tahun 2014. Untuk memudahkan warga setempat melintasi Sungai Ahuru, pemerintah sempat membuat jembatan darurat dari batang kelapa. Namun saat ini kembali rusak karena lapuk. Hamzah Tomia melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Lambannya kinerja pemerintah Kabupaten Seram bagian timur dalam melaksanakan sejumlah proyek pembangunan berimbas pada lambatnya roda perekonomian di sana. Hal ini yang mengakibatkan sejumlah pemuda turun ke jalan memprotes pemerintah setempat Jumat siang. Mereka menggelar mimbar bebas di Kota Bula, mengkritisi kinerja pemerintah yang membuat rakyat mengeluh. Saya Anda sebagai kepala keluarga SPP. Ada apa yang salah? Siapa yang melarang? Dampak dari melambatnya roda perekonomian di Kabupaten Seram bagian timur sangat dirasakan masyarakat di daerah itu. Pendapatan masyarakat tidak berubah secara baik. Menyikapi kondisi itu, Jumat siang sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lapar Seram bagian timur menggelar mimbar di Kota Bula. Mereka menilai Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas tidak serius membangun daerah itu. Keliobas sering keluar daerah tanpa diketahui agenda keberangkatannya. Mereka khawatir keberangkatan orang nomor 1 di Kabupaten Seram bagian timur itu menguras uang daerah dan tiada membawa manfaat bagi daerah. Sejak dilantik sekitar 1 tahun lalu, menurut para demonstran, Keliobas sudah keluar daerah puluhan kali. Padahal ada banyak masalah yang harus diselesaikan, terutama penggunaan anggaran pembangunan yang dialokasikan melalui APBD tahun 2017. Hal ini disebabkan belum adanya pengangkatan bendahara SKPD serta kepala dinas definitif. Para pemuda tersebut juga mengkritisi kinerja para wakil rakyat yang tidak tegas mengontrol kinerja pemerintah daerah. Saat melakukan mimbar bebas yang dipusatkan di Jalan Protokol Kota Bula tersebut, para peserta aksi juga membawa beberapa tangkai sayuran kering sebagai gambaran keluhan para pedagang. Minimnya perputaran uang membuat dagangan para pedagang kecil di Pasar Bula tidak terjual dan membusuk. Mimbar bebas yang digelar selama lebih dari 2 jam lebih itu berlangsung aman dengan pengawalan aparat kepolisian. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansyur Boinau melaporkan. Pemirsa, Bulog Divre Maluku menggandeng Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menyelesaikan tunggakan raskin yang mencapai 6 miliar rupiah lebih. Kabupaten Maluku Tengah merupakan penunggak raskin tertinggi di Provinsi Maluku. Data Bulog Divisi Regional Maluku-Maluku Utara menyebutkan penunggakan raskin di Provinsi Maluku sebesar 6 miliar rupiah lebih. Tunggakan raskin tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1 miliar rupiah lebih, Kabupaten Seram bagian Timur sebesar 800 juta rupiah lebih, dan Kabupaten Seram bagian Barat 700 juta rupiah lebih. Tunggakan raskin di 3 kabupaten itu dari tahun 2014 hingga 2016. Sementara tunggakan raskin di tahun 2016, Kabupaten Buru sebesar 100 juta rupiah lebih, Kabupaten Buru Selatan 200 juta lebih, Kabupaten Maluku Tenggara 60 juta lebih, Maluku Tenggara Barat 200 juta lebih, Maluku Barat Daya 200 juta lebih. Kepala Perum Bulog Mahmud Hentihu mengatakan, dari 11 kabupaten kota di Maluku, Kota Ambon dan Kota Tual telah melunasi tunggakan raskin. Sementara Kabupaten Kepulauan Aru dengan tunggakan raskin sebesar 1 miliar rupiah lebih, pemerintah setempat bersedia bertanggung jawab melunasinya. Perum Bulog Maluku-Maluku Utara berharap dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Maluku, tunggakan raskin sebesar 6 miliar rupiah lebih dapat terbayarkan. Memang masih nampak di kita Kepulauan Aru
tetapi keluaran ARU itu sekitar 1 miliar lebih. Tetapi itu karena dia sistem pembayaran oleh Pemda, waktu itu ada pertukaran sistem, sehingga tapi dia juga termuat. Tetapi kalau mau dikatakan kita membesar hati karena pemerintah setempat membackup dan mengakui dan akan membayar, dia yang bertanggung jawab. Ini yang kita perlukan, bahwa ada kepedulian Pemda kabupaten dalam hal ini, BPMD atau yang lain, dinas yang terkait dengan Rakin, dia bisa menjamin. Kalau ada jaminan itu bahwa ini lunas, itu kita tenang. Dengan MOU ini, saya kira itu ada langkah persuasif dari seluruh rangkaian yang ada ini, permasalahan yang ada ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane menyatakan akan memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian tunggakan Perum Bulog di Divre Maluku, Maluku Utara. Tim kejaksaan akan diturunkan ke lokasi dan ditargetkan tahun ini dapat diselesaikan. Nanti setelah MOU ini kita tindak lanjuti dengan memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian masalah tunggakan yang belum tertagih oleh Perum Bulog Divre Maluku, Maluku Utara ini. Itu nanti kita akan langsung turun ke lokasi di mana hutang-hutang yang belum dibayar ke Perum Bulog. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Perum Bulog Divre Regional Maluku, Maluku Utara merupakan perwujudan kesadaran instansi pemerintah untuk mencapai kepastian hukum. Minggus Noya dan Edmund Tupan melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi dana tunjangan perbatasan dan pulau-pulau terluar menghadirkan Kabid Humas Polda Maluku Abner Risar Tatuhu sebagai saksi di Pengadilan Negeri Ambon. Saat kasus tersebut, Tatuhu menjabat sebagai Kapolres Maluku Tenggara Barat. Tatuhu mengaku tidak pernah mengetahui anggotanya melakukan pemalsuan tanda tangan. Kabid Humas Polda Maluku Abner Richard Tatuhu yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini saat itu berkapasitas sebagai Kapolres Maluku Tenggara Barat. Tatuhu menerangkan dirinya tidak pernah sama sekali mengetahui anggotanya memalsukan tanda tangannya dalam surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dana tunjangan perbatasan bagi para anggota Polri yang mengabdi di wilayah Polres maupun Polsek-Polsek di Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2016 senilai 752 juta dimanipulasi oleh para tersangka sehingga uangnya bisa dicairkan di bank. Dana tersebut tidak diberikan kepada seluruh anggota polisi dan hanya dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk berfoya-foya. Para tersangka itu masing-masing Aibtu Yakob Keliduan, Bendahara Polres MTB, yang mengatur ketiga anak buahnya untuk menerbitkan surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM ke rekening yang bersangkutan. Kemudian 3 anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana tunjangan perbatasan ini, yakni Brigpol I Putus Marang Dana, Brigpol Andwi Dwi Pradana, dan Brigpol James Watimena. Para pelaku selain memalsukan SPM dan SPTJM, juga memalsukan tanda tangan setiap anggota Polres maupun Polsek di Maluku Tenggara Barat. Kasus ini terungkap setelah salah satu dari pelaku melaporkan kepada Wakapolres Maluku Tenggara Barat. Alat bukti yang disita berupa SPM dan SPTJM dinyatakan positif palsu setelah dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Makassar, Sulawesi Selatan. Persidangan ini diketuai Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, Jimmy Wali, dan JPU Deni Syaputra. Christine Sipailut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, aparatur sipil negara menjadi ujung tombak pelaksanaan pemerintah dan pelayanan publik. Agar tugas-tugasnya berjalan baik, seorang pegawai negeri sipil mesti memenuhi standar profesi tertentu. Pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Kota Ambon
bertujuan menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Saat melepas alumni PIM 4 Angkatan 13 dan 14, Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin menyebutkan, reformasi birokrasi membutuhkan tenaga yang profesional. Diklat disebutnya sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam menjalankan tugas berdasarkan kode etik kepegawaian. Diklat tersebut bertujuan menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab membutuhkan aparatur pemerintah yang berkualitas. Diklat PIM 4 dirasa penting untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional dan mampu menghindari tindak penyalahgunaan keuangan negara. Sumber daya aparatur mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, para peserta diharapkan mampu membentuk kompetensi kepemimpinan dalam jabatan struktural nanti. Sebelum pelepasan alumni PIM 4, para peserta mempresentasikan proyek perubahan dari masing-masing angkatan. Proyek perubahan itu diangkat berdasarkan persoalan yang dihadapi pada instansi mereka kerja. Diklat kepemimpinan PIM 4 diikuti 76 peserta dengan waktu 97 hari atau 867 jam pelajaran. Pani Letahid melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK beserta pengurus dan kader dari Provinsi dan Kabupaten Kota Samaluku menyatakan menolak segala bentuk radikalisme, provokasi, dan intoleransi yang mengancam NKRI dan persaudaraan anak bangsa di negeri ini. Sikap tim penggerak PKK Provinsi Maluku itu disampaikan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 yang dilaksanakan semalam di Ambon. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 yang dilaksanakan di Kota Ambon semalam, tim penggerak PKK mulai dari provinsi hingga kabupaten kota Semaluku mengeluarkan pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikap itu, tim penggerak PKK menyatakan dukungan kepada NKRI dan kedaulatan bangsa. Bahkan dalam salah satu poin pernyataan sikap tersebut, tim penggerak PKK beserta pengurus dan kader menyatakan menolak dengan tegas segala bentuk radikalisme, provokasi, dan intoleransi yang akan mengancam keutuhan NKRI. Menolak segala bentuk radikalisme, provokasi, dan intoleransi dalam bentuk apapun yang mengancam keutuhan NKRI dan persaudaraan antar sesama anak bangsa yang meliputi berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang hidup dan tumbuh berkembang di wilayah Republik Indonesia. Pernyataan sikap yang disampaikan tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota Semaluku ini sebagai bentuk nasionalisme dan rasa cinta kepada tanah air Republik Indonesia. Setelah dibacakan pernyataan sikap itu, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah Maluku. Rida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota Samaluku memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 Kamis malam di Ambon. Peringatan tersebut dirangkai pula dengan penutupan Jambore Kader PKK. Organisasi Provinsi Maluku yang saya banggakan. Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 diperingati secara bersama-sama oleh tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota Semaluku Kamis malam di Ambon. Tema sentral Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini fokus pada akselerasi 10 program PKK. Ketua tim penggerak PKK Maluku Nyonya Hajareti Asegaf mengatakan tim penggerak PKK harus bisa melakukan terobosan dan inovasi terhadap 10 program PKK yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.
Sekda Maluku Hamid bin Tahir mengajak PKK untuk terus berinovasi meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia khususnya di Maluku. Pemerintah daerah sangat menaruh harapan besar terhadap keberadaan tim penggerak PKK di Maluku untuk terus maju dan menjadi wadah yang efektif dalam menjalankan 10 program PKK yang disesuaikan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup keluarga di daerah ini. Pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 dan penutupan Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 diumumkan juara lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal tingkat Provinsi Maluku. Pada lomba ini, tim penggerak PKK dari Kabupaten Seram bagian Timur ditetapkan sebagai juara pertama, sementara juara 2 dan 3 diraih oleh Maluku Tenggara dan Maluku Tengah. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, Dirjen Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan masyarakat Maluku mengakui secara fakta kepahlawanan Patimura membela rakyatnya dari tirani penjajahan. Menurutnya studi sejarah mesti lebih banyak dilakukan untuk menentukan identitas Patimura. Dirjen Kebudayaan dan Kemendikbud RI Hilmar Farid menyatakan persoalan identitas Patimura perlu lebih banyak studi sejarah. Studi sejarah terhadap identitas Patimura yang sebenarnya masih minim. Pemerintah hanya menentukan penetapannya sebagai pahlawan nasional. Hal ini diakui Dirjen dalam kegiatan seminar nasional, program studi sejarah Universitas Patimura, sekaligus pelantikan pengurus masyarakat sejarawan Indonesia Maluku Kamis pagi. Menurut Hilmar Farid, masyarakat mengakui Kapitan Patimura, Thomas Matuleis sebagai pahlawan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ini tidak terpengaruhi hanya karena penelitian sesaat. Menurutnya, jika penelitian terus dilakukan untuk mencari bukti-bukti baru, mesti dilakukan secara terus-menerus. Semakin banyak penelitian, akan banyak informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Hilmar Farid mengaku penelitian sejarah memang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kemendikbud, namun penetapan pahlawan nasional ini ada pada Kemensos RI. Identitas Patimura yang dipertanyakan ini sedikit hubungannya dengan studi sejarah, ya. Tapi lebih banyak hubungannya dengan penetapan, ya, kepahlawanan segala macam. Dan ini dua proses yang berbeda, ya. Bahwa masyarakat Maluku menganggap Patimura sebagai pahlawan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Nah, saya kira tidak bisa digoyahkan hanya karena ada penelitian sejarah. Karena satunya bicara tentang simbol tokoh dalam masyarakat, satunya berbicara tentang objektivitas pengetahuan sejarah, dan dua bidang yang berbeda. Dua bidang yang berbeda. Itu sebabnya kalau soal-soal sejarah yang berkaitan dengan penelitian pemahaman itu adanya di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi kalau penetapan pahlawan adanya di Kementerian Sosial. Pada Seminar Nasional Program Studi Sejarah Universitas Patimura, Dirjen Kebudayaan dan Kemendikbud RI Hilmar Farid melantik pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI Cabang Maluku. Pengurus MSI diketuai Semi Towe MPD. Ketua Sejarawan Masyarakat Indonesia Cabang Maluku Semi Towe menyatakan kondisi nasionalisme bangsa saat ini semakin rapuh. Namun sejarawan Maluku mesti bangkit mempertahankan jati dirinya dengan menjiwai nilai dan semangat kepahlawanan Patimura. Towe mengakui banyak peristiwa sejarah Maluku yang belum terungkap, baik dari zaman VOC hingga Perang Kemerdekaan. Hal ini merupakan tanggung jawab sejarawan Maluku untuk bekerja keras merangkum peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Pada seminar ini hadir sejumlah pembicara nasional, antara lain Anhar Gonggong, peneliti LIPI Pusat, dan Agus Mulyana, Dekan Fakultas PIPS Bandung. Tema seminar yang diangkat adalah semangat Hari Patimura dan kebangkitan nasional untuk kebinekaan Indonesia. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Persatuan dan kesatuan bangsa ini. Persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tingkat Provinsi Maluku semalam dibuka. Kegiatan itu diikuti 124 peserta dari 7 kabupaten kota di Maluku. Olimpiade Olahraga Mahasiswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional
bagi anak pendidikan khusus dan layanan khusus yang dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku semalam diikuti 124 peserta dan 26 pendamping. Mereka berasal dari 7 kabupaten kota, diantaranya Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas di Kota Ambon. Cabang olahraga yang dilombakan antara lain atletik, bulu tangkis, dan tenis meja. Sementara cabang seni antara lain nyanyi solo dan pantomim. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Mimi Sujayani, mengatakan saat ini pemerintah sangat peduli terhadap pendidikan dan olahraga. Itu dibuktikan dengan diselenggarakannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional bagi siswa reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus dan layanan khusus di tanah air. Semuanya itu sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pemerataan yang diberlakukan ini juga sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini bukan hanya untuk mengejar juara, tetapi merupakan wahana untuk belajar dan mengembangkan sikap serta kepribadian siswa. Sebagai FLS 2N, pendidikan khusus layanan khusus PKLK yang diselenggarakan di setiap tahunnya tidak hanya berorientasi pada kejuaraan, akan tetapi esensinya terletak pada nilai pendidikan. Belajar atau learning experience memang benar dalam lomba O2SN dan FLS 2N bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini ada ajang kompetensi dan unjuk kemampuan. Akan tetapi pada dasarnya kegiatan lomba tersebut merupakan ajang pembelajaran, terutama dalam hal olah pikir, olah hati, dan olah rasa, serta pengembangan sikap dan kepribadian. Mimi Sujayani meyakini kegiatan itu merupakan momen yang tepat dan berharga bagi anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus untuk berinovasi, berkreasi, berkompetisi, dan berprestasi secara sehat sekaligus memberikan pengalaman belajar yang baik. Dewan juri juga diminta objektif ketika memberikan penilaian pada setiap mata lomba. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Asisten 1 Sekda Maluku Angki Renyaan membuka musyawarah keempat Purna Paskibra Indonesia Maluku Jumat pagi. Selain mengevaluasi pengurus di setiap kabupaten kota, musyawarah tersebut juga membahas pembentukan organisasi di kabupaten lainnya. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Purna Paskibraka Indonesia Maluku menggelar musyawarah keempat tahun 2017. Musyawarah tersebut selain menjadi bahan evaluasi organisasi, juga membahas tentang pembentukan organisasi di sejumlah kabupaten kota. Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia, Gus Pari, mengatakan PPI akan menjadi garda terdepan untuk kebinekaan. Karenanya Gus Pari meminta generasi muda Indonesia di bawah PPI untuk tidak terjebak dengan situasi nasional yang belakangan menjadi isu sentral, yakni krisis kebangsaan. Maraknya isu mengenai krisis kebangsaan, mengenai krisis nasionalisme. Tetapi saya katakan tegas sebagai Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia bahwa Purna Paskibraka Indonesia tidak kenal sebagai krisis nasional dan krisis kebangsaan. Dan Purna Paskibraka Indonesia menjadi garda terdepan dalam mempertahankan NKRI ke depan sampai harga mati. Asisten 1 Sekretaris Daerah Maluku Angki Renyaan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan generasi muda bangsa yang telah berhasil menjadi pemimpin kebanyakan berasal dari alumni PPI. Karenanya PPI dituntut untuk terus menjadi generasi muda yang pantang menyerah, utamanya dalam mengisi pembangunan bangsa. Renyaan menyebutkan krisis kebangsaan dewasa ini harusnya disikapi dengan kerja nyata dan karya yang menyatukan bangsa ini. Abu Salbawa, Unga, melaporkan. Pemirsa, penyakit kanker dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu jenis penyakit yang paling banyak merenggut nyawa penderita.
Bagi kaum perempuan, kanker rahim dan kanker payudara selalu membayangi mereka. Penyakit kanker selama ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi manusia. Hingga saat ini belum ditemukan obat dan cara penyembuhan penyakit kanker secara paripurna. Banyaknya kasus penderita penyakit kanker yang menyasar manusia tanpa mengenal usia mendorong salah seorang pengelola klinik dari Jawa Barat untuk memberikan sosialisasi tentang penyakit kanker dan pencegahannya. Hari ini staf sekretariat DPRD Provinsi Maluku mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang penyakit kanker dan pola hidup sehat. Sosialisasi tentang penyakit kanker rahim, kanker payudara, dan kanker kulit. Konsuler onkologi Nyonya Cynthia Rianti Kalis mengatakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit kanker adalah dengan menjaga pola hidup sehat. Nyonya Cynthia minta agar masyarakat tidak mengkonsumsi mie instan secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Demikian halnya dengan jenis makanan cepat saji dan minuman bersoda patut dihindari. Jenis makanan tersebut, kata Nyonya Cynthia, dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Penyakit, kata Nyonya Cynthia, dapat diderita oleh siapapun dan kapanpun. Penyakit akan datang pada seseorang tanpa mengenal waktu. Jika seseorang telah melakukan tahap pencegahan dengan menganut pola hidup sehat, Nyonya Cynthia optimis akan memberikan hasil yang maksimal. Yulis Padonan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Merdeka Ambon jelang Ramadan relatif stabil. Sapi dipasok dari Pulau Burus dan Seram, sedangkan ayam potong segera dipasok dari pusat peternakan di Pulau Ambon. Kecemasan masyarakat terhadap akan melonjaknya harga daging sapi dan ayam potong di Kota Ambon jelang Ramadan 1438 Hijriah belum terlihat. Hasim Hukul, seorang pedagang daging sapi di Pasar Merdeka, mengatakan saat ini harga daging sapi belum mengalami kenaikan. Daging sapi segar dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Biasanya harga daging sapi akan melonjak apabila permintaan banyak sementara stok yang tersedia di pasar kurang tersedia. Namun saat ini permintaan belum meningkat, sedangkan stok yang disediakan pedagang cukup hingga Ramadan nanti. Sapi yang dijual di Pasar Ambon berasal dari Pulau Buru dan Seram. Sementara harga daging ayam potong juga relatif stabil di Kota Ambon. Satu ekor ayam potong segar dijual dengan harga Rp50.000 sesuai ukurannya. Sedangkan 1 kilogram dijual dengan harga Rp35.000. Amir Kadir, seorang pedagang ayam potong segar di Pasar Merdeka, mengatakan stok yang disediakan sangat banyak. Bahkan stok ayam di sejumlah pusat peternakan di Pulau Ambon diyakini tersedia hingga Idul Fitri nanti. Jelang Ramadan itu stok daging itu bisa cukup, bisa ya. Dan juga masalah harga tuh masih stabil 100.000 per kilo. Per kilo ya. Dari Seram. Pasukan dari Seram dengan 6 lea. Oh, iya, satu kali. Ini bawa terakhir ini belum masih stabil. Kalau stok ayam ya cukup memadai. Ya cukup memadai. Satu hari itu karena ini ayam segar. Ini bukan memang belinya per kilo, tapi jualnya per ekor. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon terus melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Hamzah Tumia melaporkan. Pemirsa, BPJS Kesehatan kini memperluas layanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya calon peserta harus mendatangi kantor BPJS untuk mendaftar, kini cukup dengan menelpon ke BPJS Kesehatan Care Center yang tersedia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Ambon memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN dan KIS. Khusus untuk pendaftaran calon peserta kategori pekerja bukan penerima upah,
peserta mandiri dan peserta kategori bukan pekerja, BPJS Kesehatan memperluas kanal-kanal pendaftaran yang telah ada. Salah satunya dengan mekanisme pendaftaran melalui telepon ke BPJS Kesehatan ke Center 1500 400. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Rahmat Asri Ritonga mengatakan, dengan adanya pelayanan Care Center 1500 400, calon peserta tidak perlu mengantri panjang di kantor BPJS Kesehatan. Calon peserta kategori PBPU atau peserta mandiri bisa melakukan pendaftaran melalui telepon ke BPJS Kesehatan Care Center atau virtual service. BPJS Kesehatan Care Center yang sebelumnya terdapat fungsi pemberian informasi, penanganan pengaduan, tanya dokter, dan pengelolaan media sosial saat ini dikembangkan fungsinya. Khusus peserta untuk PBPU atau peserta mandiri juga dapat melakukan perbaikan atau perubahan data kepesertaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta yang menjadi salah satu fokus utama BPJS Kesehatan di tahun 2017. BPJS Kesehatan juga melakukan upaya perluasan kanal pemberian informasi dan penanganan pengaduan diantaranya melalui website. Astri Ritonga mengemukakan pada tahun 2016, kepuasan peserta terhadap pelayanan BPJS sudah cukup tinggi, sekitar 78%. BPJS menargetkan angka kepuasan peserta akan meningkat di atas 80% di tahun ini. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan menyiapkan infrastruktur bagi anak usia sekolah yang telah putus sekolah. Hal itu bertujuan menurunkan angka buta huruf di kabupaten itu. Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan telah melakukan pendataan anak usia sekolah yang telah putus sekolah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Buce Solisa. Infrastruktur serta seluruh fasilitas penunjang pendidikan juga telah disiapkan bagi anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah. Hal itu bertujuan untuk menurunkan angka buta huruf di Kabupaten Buru Selatan. Solisa mengaku upaya pelayanan ini tidak hanya difokuskan di bagian perkotaan saja, namun juga menjangkau kecamatan dan desa di Kabupaten Buru Selatan. Pemerintah setempat juga telah menyiapkan anggaran khusus bagi anak yang putus sekolah untuk bersekolah secara gratis di sana. Selain itu, para guru juga akan ditindak tegas jika meninggalkan aktivitas sekolah di desa dan pegunungan. Dengannya, anak-anak di desa maupun pegunungan mendapat pendidikan yang maksimal, merata, dan bermutu oleh guru-guru yang bertugas di sana. Anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah sekarang kita sementara menuju kepada pendataan karena perlu untuk mereka bersekolah, termasuk yang putus sekolah harus kita kembalikan mereka untuk bersekolah karena tidak ada lagi yang buta huruf atau melek huruf, tetapi semua minimal sudah tahu baca, sudah tahu tulis. Karena itu pemerintah mempersiapkan berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang mutu pendidikan. Dari Namrole, Ernstasi Jawa melaporkan. Pemirsa, 4 kepala daerah hasil pilkada serentak di Maluku Februari lalu, Senin 22 Mei besok akan dilantik. Pelantikan ini menjadi momen penting bagi masyarakat di 4 kabupaten, yakni Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sejumlah harapan telah diletakkan di pundak para bupati wali kota yang telah dipilih langsung oleh masyarakatnya. Apa tanggapan masyarakat terkait pelantikan ini? Berikut berbagai komentar masyarakat yang dihimpun tim liputan kami. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Gubernur Maluku, Insinyur Said Assagaf atas terobosan barunya ya melakukan pelantikan di outdoor. Tentunya ini dalam rangka menjawab kebutuhan, menjawab harapan daripada masyarakat yang ikut juga menjadi bagian daripada sebuah prosesi sejarah lahirnya pemimpin di sebuah daerah. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang besar ya di masa depan. Saya harapkan bahwa ini kemudian bisa dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Sangat bersyukurlah bahwa nanti pelantikan 4 kepala daerah, 3 bupati dan 1 wali kota itu dilaksanakan di ruangan terbuka.
Maksudnya supaya masyarakat bisa melihat bahwa inilah nanti pimpinan daerah yang akan memimpin masyarakatnya masing-masing. Tidak seperti yang dilaksanakan selama ini di ruangan tertutup, sehingga semua masyarakat bisa melihat bahwa inilah pemimpin yang akan memimpin kita. Kalau menurut saya, ini merupakan perubahan yang sangat luar biasa. Dengan adanya pelantikan di lapangan Merdeka, itu menunjukkan bahwa pemimpin atau pejabat yang dipilih oleh masyarakat itu juga dimiliki oleh masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat berbaur dan merasa memiliki bahwa pemimpin yang mereka pilih adalah bagian daripada mereka sendiri. Sehingga diharapkan dari kita sebagai masyarakat bagaimana memberikan akan dukungan terhadap kegiatan yang dibuat saat ini. Saya kira ini sesuatu yang baru dan tetapi dia sifatnya positif. Ibarat pemerintahan Jokowi dan JK selama ini kan para gubernur dilantik oleh Mendagri di provinsi masing-masing. Tetapi di era pemerintahan Jokowi JK ini presiden melantik para gubernur di istana. Jadi ini saya kira sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku periode Habib Asagaf dan Eti Sobarua, karena mereka memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Menyangkut pelantikan wali kota dan bupati se-Maluku yang dilaksanakan di lapangan Merdeka itu, selaku warga masyarakat, saya pribadi dan warga masyarakat Kota Ambon mensupport kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Maluku, terutama kepada Bapak Gubernur Maluku, Pak Insinyur Asagaf. Itu beliau luar biasa melaksanakan satu kegiatan yang selama ini kita tidak pernah alami, bahwa dilaksanakan di lapangan Merdeka. Luar biasa, satu kegiatan yang paling bagus, yang tidak pernah terjadi. Selama ini pelantikannya kan paling di gedung, di mana itu para pejabat-pejabat kan, kemungkinan baru kegiatan ini dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kota Ambon dan keseluruhan masyarakat Maluku lah, untuk menyaksikan langsung. Sungguh luar biasa. Saya juga memberikan apresiasi kepada pimpinan-pimpinan daerah yang terlahir. Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya bapak-bapak menjadi pimpinan di daerah masing-masing. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa euforia kemenangan, kebahagiaan, kesenangan, sukacita yang datang pada hari kemenangan itu bukan sesuatu yang baku yang harus dipertahankan. Tetapi pemimpin di masa depan harus kemudian mampu mengakomodir, mampu menggandeng, mampu bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di daerahnya, entah pemilihnya, pendukungnya atau tidak, tetapi kemudian harapan rakyat terkait dengan kesejahteraan, kemakmuran di masa depan itu menjadi tujuan utama daripada seluruh rangkaian proses politik yang dilaksanakan di daerah ini. Untuk bapak-bapak bupati wali kota yang akan terpilih, kan ada juga incumbent, ada yang baru. Saya kira yang incumbent ini tetap melanjutkan programnya telah dirancang, yang direncanakan tetap jalan. Kemudian baru juga harus melanjutkan apa yang kemarin telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya, tapi mungkin belum selesai. Karena bicara pembangunan kan 5 tahun juga terlalu sedikit sebenarnya.